Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Perang di ujung tanduk, ramai-ramai ribuan warga tinggalkan Australia, desak Anthony Albanese segera mundur. Anyone who feels like what's happening with the COVID restrictions is just completely removed from reality and removed from being in touch with what's on the ground, please know you're not alone. There's a lot of people who agree with you. We're here just to speak and to let our voices be heard, nothing else. Fenomena warga negara Aussie tinggalkan Australia sempat menghebohkan publik dunia. Pasalnya lebih dari puluhan ribu dilaporkan telah meninggalkan Australia sejak Sabtu malam kemarin. Awalnya data imigrasi Sydney kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Internasional Australia mencatat sekitar 16.790 warga keluar melalui bandara tersebut. Namun angka ini semakin bertambah banyak pada Sabtu malam. Data bandara per 25 November mencatat setidaknya 71.000 warga meninggalkan Australia. Dari total keseluruhan setidaknya ada 10 besar negara yang warganya banyak meninggalkan Australia, yakni Jepang, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Inggris, India, Jerman, Arab Saudi, Belanda, serta warga negara Indonesia. Selain itu, warga dari negara tetangga RI juga tercatat melakukan eksodus, seperti Filipina, Thailand, hingga Singapura. Lalu, apa alasan banyak warga Australia dan WNA yang meninggalkan Aussie? Kepergian para warga Aussie dan WNA dari Australia dipicu beberapa hal. Salah satu alasannya adalah semakin panasnya konflik RI dan Australia. Kementerian Dalam Negeri meminta warga Indonesia yang ada di Australia untuk berhati-hati, menjauh dari pendemo dan untuk kembali sesegera mungkin ke tanah air. Menghindari konflik yang semakin memanas, ribuan warga berbondong tinggalkan Australia. Puncak konflik sudah ditetapkan di tanggal 22 Desember 2022. Apakah Australia akan menyerahkan Pulau Pasir kepada Indonesia? Apa yang difikirkan pemerintah? Ucapan salah satu warga yang tidak mau identitasnya diketahui publik. Ribuan warga juga mendesak Anthony Albanese mengundurkan diri dan menyerahkan Pulau Pasir kepada Indonesia. Kami tidak ingin jadi korban perang karena keserakahan pemerintah yang merugikan rakyat seperti kami ini. Kami hanya ingin hidup damai. Biarkan Pulau Pasir diserahkan kepada Indonesia daripada nanti jatuh banyak korban jiwa, ungkap warga Aussie di awal keberangkatannya ke Perancis di Bandara Udara Internasional Australia kemarin malam. Banyak sudah warga yang meninggalkan Australia karena rasa kekhawatiran yang sangat serius. Saya banyak melihat pesawat tempur baik dari Indonesia atau Australia berseliweran hampir setiap harinya. Ini menandakan bahwa konflik ini sudah semakin memanas. Kami tidak ingin ada pertikaian yang nantinya merugikan dua negara ini. Harapan kami sebelum perang benar-benar terjadi, baik Australia ataupun Indonesia saling bertemu, berdialog agar menghindari perang terjadi.
karena kerjasama kedua negara baik dari segi ekonomi terkait aktif satu sama lain. Indonesia adalah mitra dagang terbesar kedua Australia, serta banyak warga Aussie pulang pergi setiap bulannya dari Indonesia untuk bekerja dan belajar. Setiap pertikaian yang berlarut panjang kemungkinan akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Sektor bisnis menyerukan agar sengketa diselesaikan secara damai segera untuk menjaga hubungan bilateral dan perdagangan antara kedua negara. Kedua negara ini harus secepatnya menyelesaikan konflik ini dan harus saling bekerja sama, baik itu terlibat dalam diskusi aktif atau melalui prosedur hukum. Kedua negara harus bekerja sama memecahkan masalah ini, tambahnya. Masalahnya mungkin tidak terlalu mempengaruhi sektor bisnis sekarang, tetapi tidak berarti bahwa itu harus dianggap enteng, kata juru bicara perwakilan warga Australia. Negosiasi harus segera dilakukan dan tidak boleh ada provokasi. Ini adalah sengketa perbatasan dan tidak ada kekuatan militer yang harus dikerahkan oleh kedua negara, katanya. Kedua negara harus menghormati integritas teritorial masing-masing dan kembali ke meja perundingan. Dia menambahkan bahwa masalah ini juga tidak boleh dilanggar di luar proporsi oleh media atau politisi. Lalu apa alasan banyak warga Australia dan WNA yang meninggalkan Aussie? Kepergian para warga Aussie dan WNA dari Australia dipicu beberapa hal. Salah satu alasannya adalah semakin panasnya konflik RI dan Australia. Kementerian Dalam Negeri meminta warga Indonesia yang ada di Australia untuk berhati-hati, menjauh dari pendemo dan untuk kembali sesegera mungkin ke tanah air. Menghindari konflik yang semakin memanas, ribuan warga berbondong tinggalkan Australia. Puncak konflik sudah ditetapkan di tanggal 22 Desember 2022. Apakah Australia akan menyerahkan Pulau Pasir kepada Indonesia? Apa yang difikirkan pemerintah? Ucapan salah satu warga yang tidak mau identitasnya diketahui publik. Ribuan warga juga mendesak Anthony Albanese mengundurkan diri dan menyerahkan Pulau Pasir kepada Indonesia. Kami tidak ingin jadi korban perang karena keserakahan pemerintah yang merugikan rakyat seperti kami ini. Kami hanya ingin hidup damai. Biarkan Pulau Pasir diserahkan kepada Indonesia daripada nanti jatuh banyak korban jiwa, ungkap warga Aussie di awal keberangkatannya ke Perancis di Bandara Udara Internasional Australia kemarin malam. Banyak sudah warga yang meninggalkan Australia karena rasa kekhawatiran yang sangat serius. Saya banyak melihat pesawat tempur baik dari Indonesia atau Australia berseliweran hampir setiap harinya. Ini menandakan bahwa konflik ini sudah semakin memanas. Kami tidak ingin ada pertikaian yang nantinya merugikan dua negara ini. Harapan kami sebelum perang benar-benar terjadi, baik Australia ataupun Indonesia saling bertemu, berdialog agar menghindari perang terjadi. Karena kerjasama kedua negara baik dari segi ekonomi terkait aktif satu sama lain. Indonesia adalah mitra dagang terbesar kedua Australia, serta banyak warga Aussie pulang pergi setiap bulannya dari Indonesia untuk bekerja dan belajar. Setiap pertikaian yang berlarut panjang kemungkinan akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Sektor bisnis menyerukan agar sengketa diselesaikan secara damai segera untuk menjaga hubungan bilateral dan perdagangan antara kedua negara. Kedua negara ini harus secepatnya menyelesaikan konflik ini dan harus saling bekerja sama, baik itu terlibat dalam diskusi aktif atau melalui prosedur hukum. Kedua negara harus bekerja sama memecahkan masalah ini, tambahnya.